Allah itu adalah nama Allah itu sendiri. Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku inilah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Yang diberi nama itu makhluk. Kalau ada kemudian sosok, berilah dia nama ini dan seterusnya, itu makhluk. Allah tidak pernah diberi nama, tidak pernah diberikan nama oleh siapapun. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Akan alam semesta ini. Ya, dari mana Bang Zuma tahu? Karena dia menyatakan dirinya. Menyatakan diri di mana? Melalui ciptaannya, melalui diri kita. Saya tanya kepada saudara, apakah Yesus yang menciptakan Anda? Kalau Yesus kan nama yang dikasih. Saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan Anda? Kan Yesus sembahan saudara. Iya, karena dia adalah roh. Di mana Yesus mengatakan, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Halo? Halo Bang Zuma. Di mana Tuhan Anda mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi. Kalau yang mengaku seperti itu memang tidak ada. Kalau di dalam iman Kristen. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia itu adalah roh. Roh itu ciptaan. Yang memakai rahim Bunda Maria. Roh itu makhluk. Itu loh Bang Zuma. Iya saudaraku, roh itu makhluk. Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan segala roh yang ada pada diri manusia. Yesus manusia. Yesus sebagai manusia punya roh. Yes, punya roh. Akulah yang menciptakan roh yang ada pada diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri Yesus adalah ciptaan. Beda. Bukan ciptaan. Bedanya karena rohnya Yesus bertanduk 7 dan bermata 7, yang lain tidak. Itu. Ya tidaklah. Tapi di Wahyu 5 nomor 6 begitu. Rohnya Yesus bertanduk 7 bermata 7. Roh Allah itu sendiri. Roh Tuhan itu sendiri. Theos itu tidak kemudian bisa disetarakan dengan Allah yang Anda sebut Allah. Kalau berbicara mengenai Allah yang adalah Allah yang diambil dari Allah, maka itu bukan roh. Kalau theos mungkin saja, karena sembahan Romawi dan Yunani memang adalah roh-roh. Tapi kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, bukan roh. Roh itu levelnya ciptaan. Itu kalau dilihat di Google atau diterjemahkan, kalau Allah itu nggak ada artinya. Betul, sebagaimana Zuma, nama seorang manusia ganteng yang ada di Makassar, Zuma tidak punya arti. Sebab Zuma hanyalah nama yang dinobatkan pada satu esensi yang bernama manusia terganteng di rumahnya. Kan gitu. Terganteng daeng. Ya, gitulah Bang. Makan medolo, ngandre. Sudah memakan, sudah memandre. Manre. Jadi segala sesuatu yang makan, segala sesuatu yang tidur, segala sesuatu yang ketakutan, ngantuk, disunat, nete, itu bukan Tuhan Bang. Itu makhluk Tuhan yang diberikan kelebihan dari makhluk yang lain. Rendah kita kalau kita menuhankan esensi yang lemah, hakikat yang lemah.
Sementara akal kita disetting untuk mengetahui pencipta kita itu maha besar, maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana, maha mulia, maha suci, dan seterusnya. Tiba-tiba sebagai manusia sempurna kita mempertuhankan seenggok manusia. Bukan Rendah kita mempertuhankan, jadinya. Bang Zuma. Lalu Kalau mempertuhankan itu ya dia udah jadi manusia baru kita tuhankan. siapa yang menuhankan manusia sebelum Kristen? Kan udah tercatat semua di Alkitab itu. Baik saudaraku, siapa di antara para nabi yang mempertuhankan manusia sebelum Kristen? Ya, Bang Zuma tahu lah Yesus itu adalah roh, bukan hasil. Yesus itu manusia yang terdiri dari jasad dan Dia roh. manusia Sama karena dia seperti dilahirkan dari seorang perempuan. oleh karena dia manusia maka dia bukan Tuhan, Bang. Kan dia roh, dia udah batas antara manusia keturunan Adam sama dia itu beda. Ada tidak alasan Bang orang Zuma. ada tidak saudara, ada tidak alasan umatnya Nabi Musa alaihissalam atau Daud alaihissalam atau Salomo alaihissalam atau Yesus alaihissalam, Ya, itu. dalam hal ini Isa Maaf, Bang alaihissalam. Zuma. Dengar. Ada tidak di antara saudara-saudara kita yang memahami tentang konsep kitabnya orang Yahudi selain Kristen yang menyembah roh? Kenapa Kecuali itu? orang Romawi Kristen dan itu Yunani. ada di dalam Katolik itu Bang Zuma bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia itu udah putus hubungannya sama Adam dan Hawa. Karena apa? Dia itu bukan keturunan darah Adam dan Hawa. Dia adalah Siapa roh bilang? yang memakai rahim Bunda Maria. Siapa bilang? Manusia suci Jadi di muka darah bumi. yang jadi darah yang ada dalam diri Yesus itu darah siapa? Ya itulah kekuasaan Allah, Nah, kekuasaan Tuhan. ini kalau Anda menggunakan iman, akal mati. Ya tidak. Sementara kalau saudara saya membaca silsilah Yesus, dia anak Abraham, anak Adam. Kemana Ya, itu kan hendak disimpan karena dari otak ini? silsilahnya dari Santo Yosef itu, Yusuf. Nah, itu dia makanya. Kalau dari emaknya, Tapi dia kan bukan darah dari Yusuf itu. tapi kalau dari emaknya, Ya itu Allah sendiri yang memakai rahim Bunda Maria. Dia kan adalah roh. tidak bisa. Tuhan Dia itu adalah roh. pencipta. Memakai seorang Tuhan perempuan di muka bumi ini untuk menyamakan dirinya dengan manusia biar manusia itu tahu cara Lalu mengajarkan bagaimana? Tuhan. Apa bedanya dengan Krishna yang mengambil kemudian rahim seorang perempuan untuk lahir di bumi yang mana dia adalah titisan dari Brahma? Bedanya apa, Bang? Ya beda lah, dia hasil dari Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Krishna yang adalah titisan Dewa Brahma mengambil rahim seorang manusia bernama Devaki. Devaki melahirkan dari roh. Roh yang dimaksud di sini adalah Shiva. Lalu kemudian Shiva dalam bentukan anak atau Brahma dalam bentukan anak kemudian masuk ke dalam rahim seorang perawan bernama Devaki. Lalu lahirlah Krishna. Krishna ini adalah penjelmaan daripada Dewa Brahma. Bedanya dengan Yesus dengan konsep yang Anda barusan katakan itu apa? Brahma adalah dewa. Dia sang Hyang Widi, sang pencipta langit dan bumi yang menusulkan mengambil rupa bernama Krishna. Jadilah manusia. Punya murid 12 orang. Mati bangkit pada hari ketiga. Bedanya dengan Yesus Anda apa? Ya dia punya saksi hidup lah, Bang Zuma. Sama orang-orang Hindu sampai hari ini. Bung, Anda paham tidak Hinduisme? Tapi saya nggak bahas agama orang lain. Nah, takutnya nanti Hinduisme itulah yang menyebar sampai di Romawi, Yunani. Yunani itu penganut ajaran Hinduisme. Makanya pengajarannya selalu mengarah kepada ke Yunani-Yunanian yang berpangkal kepada pengajaran Trinitas. Itu loh, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia sehingga dia dituhankan, tak ada bedanya dengan orang Hindu. Mohon maaf, orang India yang menganggap Krishna itu sebagai titisan sang dewa. Apa bedanya?
Sementara Yesus sendiri apa begitu ajarannya? Tidak kan? Makanya kalau kita cari titik permasalahan daripada iman orang Kristen, permasalahannya itu ada pada konsili-konsili mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan, setara selevel dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan sumbernya yaitu Yahudi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Malah ajaran seperti itu oleh Yahudi disebut bidat. Apa bidat itu? Sesat. Jadi kalau saya sebagai seorang Kristen, saya akan bertanya, dari mana asal keyakinan saya ini? Oh, dari Yahudi, dari Israel, dari Yerusalem. Diajarkan oleh rabi-rabi dan seterusnya. Tapi kenapa hari ini mereka tidak Kristen? Kenapa justru Kristen berpusatnya di Roma? Ada apa dengan cinta? Apakah cinta saya ini cinta buta? Atau ini adalah cinta yang sejati? Ketika saya di Roma lah Bang Zuma. Lalu di mana saudara? Lalu di mana berpusat Kristen itu? Ya di Yerusalem sana. Kan ada. Saya sedih. Israel sana banyak. Saya sedih Bang. Ortodoks itu kan ada juga. Ortodoks bukan di Yerusalem saudaraku. Kalau Roma itu Itulah Katolik dia. Roma. Harus gitu Katolik, beda lah. Katolik itulah agama penyembahan kepada Yesus yang paling tertua. Protestan, Advent, apalagi yang belakang-belakang ininya, itu perpecahan daripada Katolik. Oke Bang? Saya Katolik Roma. Siapanya? Abang? Saya. Iya, berarti abang itu kakak pertama dari teman-teman Kristen yang lain. Nah sekarang Katolik Roma ini, sebelum mereka menjadikan Kristen di abad ketiga sebagai agama resmi, agama mereka, kepercayaan mereka apa sebelumnya? Animisme kan? Politeisme kan, mereka itu menyembah dewa-dewa kan? Maka wajar kemudian ketika dewa mereka pensiunkan, diambillah Yesus untuk menggantikan. Makanya Yesus boleh diambil, terjemahan kitabnya Yahudi boleh diambil, tapi sangat disayangkan konsep nenek moyang Jangan mereka. bilang dewa-dewa Bang Zuma. Kalau dewa-dewa itu banyak. Dewa itu artinya Tuhan. Iya, saya tahu. Dewa Saya ada. paham. Kalau dewa-dewa itu kan beda lagi arti. Saya paham saudaraku. Sekarang orang Roma sebelum Kristen, mereka punya banyak dewa atau satu dewa? Ya kalau biasa kan satu dewa lah Bang Zuma. Siapa nama satu dewa orang Roma? Gak tahu lah dulu Jupiter, Masa tanya di Roma Jupiter, saya. Saturnus, Neptunus, apa lagi? Osiris, apa lagi? Horus, Zeus. Baik, Masa Anda katakan satu dewa? Nah sekarang kalau di Kristen ada berapa pribadi Tuhan? Ya kalau di Katolik itu memang tidak bisa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada tiga dewa. Itu bukan tiga Tuhan Bang Zuma. Sama orang Roma juga mengatakan begitu sebelum Kristen datang, kami cuma satu Tuhan. Tapi Tuhan kami Theos itu kemudian yang inkarnasi berteopani menjadi Zeus, menjadi Horus, menjadi Atis, Osiris dan seterusnya. Mereka juga mengaku satu pribadi dewa. Tapi dewa-dewa inilah kemudian menjadi pecahan-pecahan dari yang satu itu. Sama dengan Kristen Bang. Coba bayangkan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Pertanyaan yang menggelitiknya adalah 3 yang bersaksi ini apa? Bapa, Anak, Roh. Ini 3 ini apa? Bapa itu adalah pusat roh itu sendiri loh Bang Zuma. Itu. Lalu anak, Dibilangin putra itu karena apa? Yesus itu yang roh itu yang menginkarnasi dari manusia karena udah dilahirkan dari rahim manusia itu kan kita sudah bilang anak. nah apa bedanya dengan konsep Hinduisme? Apa bedanya Bang? Roh itu sendiri yang sudah jadi manusia itulah maksudnya roh datang turun ke bumi. Ini apa? Ajaran apa ini? Roh
datang turun ke bumi, mengambil jasad anak manusia. Ini ajaran apa yang kayak gini, Bang? Bisa aja Bang cuma mengambil jasad. Masa jasad? Oh, nah yang Jadi tubuh Yesus itu bukan jasad. makan mie dulu. Sudah dimakan, tinggal ngopi mami yang dulu. Ngandre. Alhamdulillah. Coba Anda lihat ya di dalam Filipi 6 Ya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos datang ke bumi. Begitu dia masuk ke langit bumi, dia kosongkan keteosannya, lalu masuk ke dalam tubuh manusia bernama Yesus, bahkan merendahkan dirinya dari manusia biasa sampai dia terkutuk di atas tiang salib. Ini Bang, kalau kita berbicara sejarah agama-agama kuno terlebih dahulu, ini apa ini Bang? Ini apa ajaran kayak begini Bang? Coba kita lihat Abraham di dalam Kejadian 13. Ada 3 manusia yang datang kepadanya. Ada tidak diceritakan bahwa Elohim datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, 3 manusia. Ada tidak? Enggak. Coba kita lihat bagaimana malaikat Jibril datang ke atas muka bumi, bertemu dengan Bunda Maryam. Ada tidak gitu Tuhan datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, lalu menjadi laki-laki, bertemu dengan Bunda Maryam? Itu enggak ada. Malaikat itu sendiri yang kemudian berubah wujud menjadi manusia, bukan Tuhan. Nah, sedangkan di agama saudara, pencipta langit dan bumi turun ke langit manusia, lalu kemudian mengosongkan dirinya, lalu berinkarnasi menjadi manusia. Ini ajaran apa, Rek? Iya, jasad Yesus sudah nggak ada di muka bumi, Bang. Oke, saudaraku, jadi jasadnya kemana sekarang? Jadi Ya, apa jasad ini? Yang tadinya pipis, yang tadinya yang tadinya nete, yang tadinya tidur, yang tadinya Ya itu kemana was-was. dia itu Bang Zuma? Itu jadi apa dia Bang? Jadi apa dia? Makhluk ini jadi apa dia sekarang? Jadi apa dia Bang? Kembali ke surga. Jadi apa dia di surga Bang? Ya itu roh itu sendirilah. Tuhan itu sendiri. Yang saya tanya jasadnya, abangku, jasadnya yang kutanya. Jadi apa jasad dia yang sekarang? Ya kalau ditanya di surga mana kita tahu Bang Zuma. Kan sudah di bumi sudah nggak ada. Coba kalau manusia pergi ke surga berubah nggak dia? Kalau manusia kan kita tahu kuburnya di situ. Iya, kalau dia ke surga Jasadnya di sana. berubah tidak dia? Oh, tiba-tiba tadinya manusia makan ikan goreng, begitu ke surga berubah dia jadi Tuhan. Ini konsep apa, Bangku? Oke, Ini dengar dulu, Bang. Ya, silakan. Iya. Nah, pada saat ada yang terangkat langsung ke surga itu dari wujud manusia, ada yang Elia. Elia juga dia itu nggak mati loh, dia langsung terangkat ke surga. Jadi Nah, Tuhan sekarang enggak dia? pertanyaannya. Nah sekarang pertanyaannya gini, orang manusia kalau sudah ke surga itu emang jadi apa sih? Kan jadi sama apa dengan nih? Jangan bilang jadi batu akik. Tuhan kan gitu. Iya, Elia naik ke surga, sekarang dia jadi apa di sana? Dia menjadi sama dengan malaikat Tuhan, melayani Tuhan, melayani Allah Bapa. Dia masih manusia atau sudah berubah? Loh, sekarang manusia itu hanya ada di bumi loh, Bang. Mana ada manusia? Jadi nanti ketika saudara mati terangkat ke atas, Anda berubah bukan jadi manusia lagi. Atau manusia itu adalah kedagingan ini loh, kedagingan. Makanya Lalu yang akan mendapatkan upah nanti di surga apa? berapa upah? Aduh, makanya inilah yang ya, mohon maaf Bang ya, mohon maaf ya. Inilah yang kadang-kadang Kalau tidur malam itu kemananya kita pergi, Daeng? Oke, sekarang saya boleh nanya dulu Bang, boleh saya nanya. Boleh silakan. Ingat ya saudara-saudara, diskusi dengan Bang Suma itu kita harus pakai akal. Jangan dibuang akalnya ya, supaya kita memberikan edukasi. Silakan. Iya, karena
Ya anggap aja saya nggak paham. Kenapa sih, mohon maaf nih Bang ya. Kenapa Iya. sih ada ajaran yang mengatakan kalau sudah mati nanti ada 72 bidadari yang akan dampingi? Saya bertanya loh Bang ya. Kenapa ada Iya. pansus? Baik. Baik. Intinya kesimpulannya begini, ketika manusia yang taat kepada Allah kelak di surga diberi hadiah, itu salah atau tidak? Hah? Diberi hadiah, salah atau tidak? Oke lah, diberi hadiah boleh lah. Nggak salah. Oh, boleh. Jadi kalau ada Udah dari Kodain. sabar, nanti kita ke sana. Sabar ya. Sana mana? Iya, sabar ya. Jadi kalau ini kan Tuhan datang kemudian mengutus para nabi. Wahai nabi, sampaikan kepada kaummu untuk taat kepadaku. Barang siapa yang taat kepadaku, upahnya adalah keselamatan. Selamat itu artinya apa? Damai, bahagia, sejahtera. Kan itu poinnya. Abraham mengajar, sabar. Abraham mengajarkan kepada keturunannya untuk taat kepada Tuhan. Siapa yang taat kepada Tuhan dapat berkat dari Tuhan. Siapa yang dapat berkat berarti dapat kebahagiaan. Itu poin. Nah sekarang ketika perintah Tuhan datang kepada manusia melalui para nabi, perintah ini tidak ditujukan kepada hewan, tapi perintah ini didatangkan Tuhan kepada manusia dengan potensi yang kita punya, 2 tangan, 1 kepala, 2 kaki, ada akal, jasad diperlengkapi dengan gerakan yang bisa menuntun kita melakukan ibadah. Itu 1. Jasad ini yang taat kemudian dengan konsekuensi manusia. Oke, dengar dulu. Ini tunggu bentar. Iya, ini saya simpulkan, nanti Anda tanggapin. Di mute aja dulu Bang. Saya kasih nanti Anda berbicara 4 hari 4 malam non-stop. Di mute aja dulu, sabar ya. Nah ketika kemudian Tuhan memberikan perintah, jalankan hukum Taurat. Hostnya juga tidur kayak ini. Jalankan hukum Taurat. Dengan begitu kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Ajarkan kepada anak-anakmu pada saat dia jalan, pada saat dia duduk, pada saat dia berjalan, pada saat dia baring, pada saat jalankan hukum Tuhan. Maka akan mendapatkan upah. Nabi Musa, Yesus, Nabi Muhammad mengajarkan sama-sama bahwa kita manusia akan diupah. Kita manusia. Kita manusia yang di bumi ini akan diupah sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Ketika di surga diupah sesuai dengan perbuatan di bumi. Nah sekarang kita bangkit. Ketika kita di dunia kita tidak berzina, kita tidak mengambil hak orang lain, kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, kita jaga kelamin ini untuk tidak berdosa. Kelamin yang kita jaga, kita sucikan kelamin kita untuk tidak melakukan persinahan. Kita jaga kelamin ini, benar-benar kita jaga demi ketaatan kepada Sang Tuhan. Ketika kelamin ini kita jaga, kelamin ini punya hak untuk diberi hadiah. Apakah itu salah? Ketika kita tidak jajan sembarangan, ketika kelamin ini kita jaga kemudian, kan ada perintahnya, jangan kau berzina, jangan engkau memburi, jangan engkau mengingini istri orang, jangan engkau mendekati zina. Apa itu maksudnya? Siapa yang perlu dijaga di situ? Apanya yang Anda jaga ketika Anda dilarang berzina? Apa yang Anda jaga di situ? Kaki atau kelamin? Pikiran. Ya, pikiran, termasuk pikiran. Selain pikiran apa lagi? Daeng nggak tahu itu Daeng. Cobalah jujur ku bilang. Cobalah jujur. Apa yang Anda jaga supaya Anda tidak berzina? Kaki? Kelamin. Oke, selanjutnya gini Bang. Itu di atas itu bidadari. Kelamin. Sabar dulu. Apa yang Anda jaga supaya Anda tidak berzina? Kaki atau si Ucok?
Ya pikiran itu yang paling pertama Daeng. La haula wala quwata illa billah. Sudah aku bilang diskusi dengan saya itu pakai akal dan kejujuran abangku. Yang Anda jaga supaya Anda itu tidak berzina itu apa? Meskipun pikiran Anda mencabul di mana-mana otak Anda, tapi kalau si Ucok tidak bisa gerak, ya percumi. Ada kamar mandi Daeng. Nah ini dia yang dikatakan jaga kelaminmu. Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun saya bacakan ya kawan ya supaya kita enggak Terlalu serius lah Daeng. enggak saya mengedukasi anak-anak saya di bawah juga. Oke? Nah, jadi gini ketika kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan beruntunglah orang-orang yang menjaga kelaminnya kecuali kepada istrinya, maka mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Kenapa harus kelamin bang? Karena kelamin ini yang acap kali menjerumuskan kita. Apa buktinya? Baca kitab saudara. Bagaimana kemudian diceritakan Nabi Lut. Nabi Lut kemudian tidur. Apa yang diperlakukan anak gadisnya kepada dia dalam keadaan tidur? Apa yang menyesatkan di situ? Ucok. Sang anak membuat orang tuanya tertidur. Setelah orang tuanya tertidur, mereka mempermainkan Ucok bapaknya sendiri. Apa yang terjadi? Hamil. Berarti tanpa pikiran pun si Ucok bisa bereaksi. Maka ketika si Ucok dikebiri, ad-dunya sijanul mukminin, orang-orang mukmin memenjarakan si Ucok, maka upahnya nanti di surga diberi hadiah oleh Allah. Makanya di dalam kitab saudara 30 detik. Makanya di dalam kitab saudara di dalam Matius 19 nomor 29, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena taat kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri di surga. Jadi kalau 72 kecil, Yesus 100. Itu dia makanya. Masakan abang ke surga tanpa kelamin? Cacat dong abangku. Iya, pertanyaannya gini bang, apakah? Tunggu. Sampai di sini paham enggak penjelasan saya? Oke lah, kan jadinya timbul suatu pertanyaan. Oke, masya Allah. Pertanyaan gini. Berarti Saya nggak paham Daeng. hadiah. Iya, bahaya itu. Mungkin Anda belum sunat kali, makanya tertutup kepalanya. Itu ketawa tidak dari. Biasanya orang yang tertutup kepalanya itu susah untuk masuk. Silakan. Udah disunat. Udah disunat, harusnya terbuka kepala. Ya, oke lanjut pertanyaan. Daeng ini. Oke. Terus timbul pertanyaan gini bang. Iya. Kalau memang yang kata abang tadi bahwasanya nanti di Firdaus akan mendapatkan hadiah, katakanlah 72 bidadari, itu diapain itu? Apakah terserah. itu? Pertanyaannya gini. Apakah menurut abang nanti di alam Firdaus itu ada kawin mengawinkan atau? Yes. Pasti. Aduh, ini dia prinsip salah bang. Roh itu tidak yang dibutuhkan oleh itu kan yang dibutuhkan oleh daging ini bang, daging yang itu. Oke, baik saudara. Saya mau jemput anak dulu ya Daeng. Iya silakan. Nanti naik lagi ke sini ya. Dulu di sekolah. Oke, baik. Sekarang saudara J, untuk kemudian membalas upah terhadap si Ucok yang bisa kemudian mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai naga bonar yang begitu sakti menjaga kemaksiatan, itu apa? Tuhan beri upah ke Ucok apa kira-kira? Topi, cincin, kalung, Bang, apakah Tuhan itu akan menzalimi makhluknya? Itu dulu poinnya. Disuruh taat
Seperti orang yang taat ke hukum Taurat, taat, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Ternyata mereka sudah menahan jasad mereka untuk taat kepada Tuhan. Ternyata pada hari kebangkitan mereka tidak dibangkitkan. Apakah ini zalim? Oke lah, kalau taat pasti dibangkitkan. Oke lah. Cuman Bangkitkan. masalahnya Pinternya gini. saudaraku ini. Iya, masalahnya gini loh. Yang saya pikirkan, ya karena di agama kita itu, bukan di agama ya. Pada kenyataannya memang yang namanya roh ini, di situ nggak ada yang namanya kita butuh, mohon maaf ya, butuh seks. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah La tubuh manusia, haula makanya- wala quwata illa billah. Saudara J, menurut kitab saudara yang dibangkitkan nanti untuk dihakimi manusia atau hantu? Jawab. rohnya. Berarti hantu yang akan dihakimi. Rohnya itu loh, terserah itu. Kalau cuman roh itu bukan manusia, Bang. Aduh, manusia itu hanya saat kita di bumi, Bang. Dia La haula wala quwata illa billah. Pantas aja di dalam agama Kristen semua aturan-aturan yang melarang jasmani dipuaskan itu ditinggalkan, kedagingannya kemudian ditinggalkan untuk hidup seperti hewan. Pantas aja. Kenapa? Ternyata di agama Anda daging ini tidak memiliki harga di depan Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Ya baru dengar saya, ternyata di akhirat nanti Oke. ada Baik. kawin seperti itu. Oke, baik. Saya bacakan sebuah data. Tolong bersabar abangku ya. Kalau Anda mau belajar, tolong yang noise di mute dulu. Oke, abangku mau belajar. Kalau di Al-Quran, wadaraba lana masalahu wa nazi khalqa. Ketika orang-orang kafir bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa bangkit hidup kembali? Ini kata mereka orang-orang kafir. Mereka tidak percaya kalau orang yang sudah mati dagingnya menjadi tanah mampu dibangkitkan oleh Allah. Mereka tidak percaya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada orang-orang kafir itu, wahai Nabi Muhammad, yang akan membangkitkan jasad yang sudah hancur, luluh, berantakan seperti itu adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali. Kalau Dia mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka apa susahnya bagi Dia menciptakan yang sudah ada tulangnya tinggal disambung, dibungkus daging, dibangkitkan kembali untuk dihakimi dan diberi upah. Oke, itu Al-Quran, Bang. Sekarang kita masuk ke kitabnya orang Yahudi. Saya bacakan pelan-pelan. Ketika kemudian firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, beginilah firman Tuhan Elohim, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan di sekeliling ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat dari bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri orang, dan seterusnya. Makanya kemudian ketika mereka dimatikan oleh Allah, Tuhan mengatakan, bernubuatlah tentang mereka, aku Tuhan, dengarkanlah firmanku. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Coba, ketika ditanya, wahai Tuhan, apakah tulang-tulang ini akan hidup kembali? Apa kata Tuhan? Bernubuatlah, katakan kepada tulang-tulang itu, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Yehezkiel 37. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Elohim kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Kedengaran suara. Dari kejauhan aku mendengarkan suara-suara berderak-derak.
Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati tulang tersebut. Lalu olehku aku melihat urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulihat kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan datang kepadaku, wahai Yehezkiel, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakan kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang sudah mati ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan oleh Elohim kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam tulang belulang yang tadi, sehingga hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, hai tulang-tulang, inilah seluruh kaum Israel. Sungguh telah Tuhan sendiri yang mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Lalu diperintahkan kepadaku, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat manusia, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu kembali ke tanah Israel. Lalu aku melihat, aku membuka dan mataku dan melihat kubur-kubur itu terbuka, dan melihat manusia bangkit dari dalamnya. Hai umatku, engkau bangkit dari alam kubur. Aku akan memberikan rohku ke dalam tubuhmu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, la ilaha illa ana. Yehezkiel 37. Al-Quran surah Yasin. Kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi konsep Romawi, konsep Yunani bergeser menyelempeng jauh dari konsep ajaran para nabi. Manusia akan dibangkitkan, Bung, akan dihakimi manusia ini. Ini dalil. Ini dalil. Saya tidak mengada-ngada. Silakan Anda cermati, ambil kacamata besar, baca Yehezkiel 37 satu perikop. Tuhan akan membangkitkan daging yang sudah miliaran tahun mati, dan akan dibangkitkan untuk dihakimi kembali. Subhanallah. Maka jaga kelaminmu, jaga lambungmu. Apa yang diharamkan oleh Tuhan jangan kau masukkan. Jaga jidatmu, jangan kau sujud menyembah kepada sesamamu makhluk. Sembahlah Dia yang menciptakan, agar jidatmu tidak dibakar api neraka, agar si ucok bisa diselamatkan masuk ke surga. Jangan sampai ucoknya meleleh di neraka. Itu, Bang. Silakan. Ya lumayan sih penjelasan. Tapi gini loh, kalau berarti nanti tinggalnya di mana? Apakah di dunia juga atau di alam Firdaus itu? Alam Firdaus itu seperti apa? Kita berada di surga, Bang. Kita berada di surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Ar-Ra'd, dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim kulli bab, yaitu surga-surga yang di dalamnya kemudian mereka masuk bersama orang-orang yang saleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, kemudian dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka, sedang malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu yang malaikat inginkan. Ini menandakan bahwasanya surga itu adalah tempat kebahagiaan. Seperti itu, abangku. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan bahwa tentang kemudian surga itu manusia belum bisa menggambarkan seperti penggambaran kehidupan manusia saat ini di dunia. Seperti itu. Jadi surga itu belum nyata, belum jelas seperti apa kondisi yang sesungguhnya. 1 Korintus
nomor 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah di surga untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Belum jelas surga itu seperti apa. Itu mah ayat Ini dalil. Bang, nggak ada di Al-Quran kayak begitu. Percaya enggak Anda kepada Bible Anda? Percaya enggak? Ya percaya bang, justru yang saya percaya. Percaya enggak? Percaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Berarti belum jelas kehidupan di sana itu seperti apa. Tetapi di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sudah menjanjikan kebahagiaan surga itu apa? Surga di Islam itu sudah sangat jelas. Surga itu tempat kebahagiaan. Surga itu tempatnya kemudian manusia diupah dengan kebahagiaan. Di dalam Al-Quran surah Hud 23, kekal di surga umat Islam itu. Ar-Rad 29, mereka berbahagia di surga dalam kehidupan yang kekal. Ibrahim ayat 23, mereka kekal di surga dengan ucapan salam, 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 Islam, Islam. Damai sejahtera, damai sejahtera. Al-Kahfi ayat 107, tempat kembalinya umat Islam itu adalah Jannatul Firdaus, tempat tinggal mereka itu di situ jelas. Maryam ayat 60, orang-orang yang bertobat meninggalkan ajaran sebelumnya masuk ke dalam Islam, mereka kemudian masuk surga tanpa ada keraguan. Al-Quran surah Taha ayat 75, tempat-tempat tinggalnya orang Islam ketika dia meninggal adalah tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Surah Taha ayat 75. Jelas itu bang. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, umat Islam meninggal masuk surga, mereka masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Janji-janji Tuhan seperti ini tidak ditemukan di Kristen. Tidak ada di Kristen bang. Janji Tuhan. Ada janji Tuhan di Kristen. Janji Tuhan itu apa? Mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 7, 21, 22, 23, Matius 3 nomor 50. Terus Matius 23 nomor 15, engkau menjadikan mereka sebagai orang neraka. Ya, jadi kalau Yesus sendiri mengatakan gini, dia di dalam apa itu tidak ada kawin mengawin, tidak ada apa namanya tuh ini, tidak ada lapar, tidak ada ini. Kita di sini memuji muliakan Tuhan. Saudaraku, silakan, silakan. Oke, silakan bernarasi, silakan. Jadi kalau abang beranggapan bahwa nanti di surga itu ada kita masih punya ada perempuan, kita bisa bebas, ya mohon maaf, bisa melakukan hubungan sih segala macam. Aduh, itu hayalan tingkat D itu bang. Baik. Tidak ada baik, lagi baik. namanya. Kebutuhan itu adalah kebutuhan daging kita ini. Baik. Karena di alam surga itu nggak ada daging, nggak ada daging. Iya. Oke. Jadi sekarang Ingat. kalau memang kalau memang seperti yang anda sebutkan itu bahwa manusia butuh, mohon maaf, butuh perempuan dan segala macam, ya manusia juga butuh makan, butuh WC juga buat haus juga dong. Iya nggak? Baik. Di surga bang, di surga itu tempat suci, tidak ada kenajisan di sana. Artinya tidak ada tidak ada pipis. Nah, kalau berhubungan dengan ini, emang menurut abang bukan kenajisan itu? Mengeluarkan itu aja adalah kenajisan loh. Sekarang begini, ketika Anda bersetubuh dengan istri Anda, apakah itu ibadah atau itu kenajisan? Itu istri. Karena sudah dikuduskan. Kenapa? Itu. Kenapa wanita yang Anda tiduri disebut istri? Ya karena kita sudah sah secara agama, secara apa sudah diberkati. Siapa yang mensahkan? Siapa yang mensahkan dan siapa yang memberkati? Ya pendeta lah, karena pendeta itu adalah utusan Tuhan juga di bumi gitu. Pendeta. Kalau pendeta saja yang adalah manusia menjadikan Anda dengan wanita Anda menjadi halal, diberkati oleh Tuhan, lalu apa hukumnya ketika Tuhan yang memberkati Anda dengan bidadari? Haram atau najis? Ya masalahnya itu, Bang. Saya ulang lagi. Ketika seorang manusia pendeta
memberkati seorang wanita menjadi teman tidur Anda katakan itu berkat dan bukan najis, lalu bagaimana hukumnya ketika pencipta langit dan bumi yang menyediakan Anda wanita? Apakah itu najis? Oke, nah sekarang mari kita lihat. Ini cakrawala berpikir kita yang harus kita buka, sehingga kerangka ilmiah yang ditopang oleh dalil-dalil yang kita anggap di dalam sebuah kitab, kita jadikan sebagai sandaran di dalam beriman. 2 Tesalonika 1 nomor 7, sebelum saya masuk ke ayat Al-Quran. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Ini surga Anda. Di surga Anda ada api yang menyala-nyala. 2 Samuel 22 nomor 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini di surga. Lalu kemudian Mazmur 29 nomor 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api yang menyala-nyala. Ini di surga. Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi Tuhan diidentikan dengan anak manusia yang duduk di atas kursi roda yang rodanya api. Ini di surga. Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Elohim adalah api yang menghanguskan, Tuhan yang pencemburu. Ibrani 12:29. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ini di surga, Bang. Sementara surganya umat Islam seperti yang saya gambarkan tadi. Mereka masuk ke dalam surga, mereka berbahagia di sana. Lalu kemudian Anda mengatakan di surga kelak itu tidak ada lagi kawin-mawin. Tidak ada lagi kawin-mawin katanya. Padahal itu bukan di surga, Bang. Yang dimaksud di surga tidak ada kawin-mawin itu adalah di hari kebangkitan. Coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca. Baca dalilnya. Yang tidak ada kawin mawin. Silakan Anda baca. Saya tunggu. Kalau saya buka nanti ini jadi mute nih, soalnya saya nggak bawa HP satunya. Teman-teman yang lain, mungkin ada yang bisa bantu saya bahwa tidak ada kawin mawin. Tidak ada kawin mawin. Itu di Wahyu, perkawinan anak domba. Yang tidak ada kawin mawin dulu, kalau itu udah jelas itu. Tidak ada kawin mawin, itu tertulis di Markus 12. Hidup kalian itu hidup seperti malaikat di surga, tidak ada kawin mawin. Hidup seperti malaikat. Bukan begitu. Baik, makasih Bun. Jadi Markus 12:25. Apabila orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini di mana ini orang bangkit di mana ini? Surga Gurunda. Oh, salah. Mana ada orang bangkit surga? Nggak ada. Maaf, itu bukan di surga. Orang bangkit itu di pada mahsyar untuk dihakimi. Setelah dihakimi baru ditetapkan dia ke surga atau dia neraka. Jadi pada saat orang bangkit dari kematian memang tidak ada kawin mawin. Orang belum di surga kok. Ya. Ini dalilnya nih. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Memang kenapa? Karena itu di hari kebangkitan, anestemi. Pada saat orang bangkit. Ya itu setelahnya lah, Bang. Setelah kebangkitan itu tidak ada kandungan, tapi manusia itu hidup seperti siapa? Coba tunjukkan dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di mana di surga tidak ada kawin mawin. Tunjukkan ke saya. Saya mau tahu di mana dalilnya di surga tidak ada kawin mawin.
Justru kalau saya cari ada dalilnya ada kawin mengawin di surga itu yang nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Sekarang tunjuk, nanti akan saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada Anda sampai 7 dalil atau 8 dalil atau 10 dalil bahwa di surga kawin mawin. Sekarang Anda tunjukkan ke saya di surga tidak ada kawin mawin. Tidak ada. Nah, itu Anda tahu. Tidak ada kawin mengawin dalam surga, tapi manusia itu yang Allahu Akbar. justru kalau abang bilang tunjuk Gimana ini abangku ini? mana ada Tur 100 istri untuk apa? anak 100 domba istri itu. apa tuh 100? Oke, sekarang saya tanya kepada saudara. Di dalam Markus 12 nomor 25. Di mana dikatakan tidak ada kawin mawin? Di kebangkitan, masa kebangkitan atau di surga? Jawab. Baca dulu. Ini kebetulan saya nggak bisa, kalau saya baca suara saya nggak masuk nanti, tapi saya dengar suaranya. Iya kan disebutkan, tidakkah kamu tahu bahwa setelah kebangkitan itu tidak ada lagi kawin mengawin, tapi manusia Dalilnya tidak seperti itu, abang. Dalilnya tidak seperti itu. Saya yang tidak ada teman yang mampu menunjukkan sini. Dalilnya Markus 12:25. Sebab apabila orang bangkit dari kematian, tidak ada kawin mawin. Bangkit dari kematian, masa keluar dari kubur langsung kawin? Ada apa ini? ya, atau orang mau menceritakan setelahnya, ya mana pada saat habis bangkit langsung kawin, ya mana ada ceritanya begitu. Nah, berarti tidak salah dalilnya. Bukan di surga yang tidak ada kawin mawin. Nah itu oke, coba diperbesar dulu Bunda Rahma ini. Bisa diperbesar nggak layarnya Bunda Rahma nih? Sebab apabila seorang bangkit, nah itu ya. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak, mana yang layarnya kurang mundur, tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, Itu loh. malaikat di surga kawin mawin, tidak kawin mawin. Manusia di hari kebangkitan tidak kawin mawin. Iya sama, memang betul. Sekarang mana tulisannya? Di mana tertulis manusia bangkit di surga mana? Hah? Ini Mana? melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini loh. Itu di mana? Itu di mana? Di mana itu yang Markus 12 ayat 25 ini? Sebab apabila Ini di orang kebangkitan kan? bangkit, iya, jadi ya kan semua manusia juga pasti akan mati. Iya, sekarang Anda bangkit itu ketika manusia dibangkitkan dari kubur, itu bangkitnya di surga atau bukan di surga? Ya tetap ada yang namanya hari penghakiman. Apakah kita itu lagi? Nah, pintarnya abang ini. Orang dihakimi di surga atau bukan? Hah? Di surga, Ya. orang dihakimi itu di surga atau bukan? Jadi ada yang kita percaya bahwa ada dua pintu. Satu pintu yang sesak, pintu yang kecil, dan pintu yang lebar. Itulah yang menuju neraka itu. Nah, ya walaupun kita umat Ya, Kristen. pertanyaan saya, orang itu dibangkitkan di surga atau bukan di surga? Ya permasalahannya itu apa di surga, di dalam Firdaus. Kita percayanya pada saat Yesus mati itu ada yang di. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bang. Ya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Orang dibangkitkan itu di surga atau bukan di surga? Firdaus. Nah di Firdaus itu nanti kita akan menantikan. Gitu loh. Mati meja. Saya ulang pertanyaan saya. Sebelum dihakimi, Bang. Orang dibangkitkan dari kematian itu bangkit di surga, di Firdaus atau bukan di Firdaus atau bukan di surga? Ya kalau sudah di surga ya ngapain lagi? Emangnya semua masuk surga? Dari Anda diketahui orang di bawah.
Nah, Pertanyaan saya sederhana. Aduh. iya, nggak mungkin langsung masuk surga. Makanya ada yang namanya Taman Firdaus. Nah, Firdaus inilah Pertanyaan saya Bang, saya ulang sekali lagi Bang. Saya udah bilang dari tadi, diskusi dengan Bang Zuma itu harus pakai akal. Orang dibangkitkan dari kematian, itu bangkitnya di alam surga atau bangkitnya bukan di alam surga? ya nggak tahu saya. Yang saya tahu di alam Firdaus. Apakah Firdaus itu di surga atau di mana? Hanya Tuhan yang tahu. Nah kan ini di kitab saudara. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah sekarang orang bangkit ini di mana? Kok bisa langsung kawin? Iya, itu orang-orang yang sudah terpilih, Bang. Allahu Akbar. Nah sekarang kita lihat di dalam Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita sebenarnya dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat batas selanjutnya mengatakan, "Iskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Yesus." Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Berarti ini perkataan benar. Yesus akan kawin di sana. Di mana ini? Di kebangkitan atau di surga? Bang. 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 Itu aku mute dia dabling terus, jadi setiap ngomong mute. Iya, bahwasanya pada masa yang disebutkan dalam masa perkawinan itu, bahwasanya Yesus itu akan menjadi mempelai laki-laki dan kita manusia menjadi mempelai perempuannya. Nah, berarti kalian akan kawin di sana. Anda yang sudah ganteng ini berkumis akan menjadi mempelai wanita. Tepuk tangan. Itu iya, bukan jadi Loh, lalu bagaimana bisa dikatakan Anda mempelai wanita kalau Anda tidak menikah? Dalilnya jelas begitu, Bang. Yesus itu tidak menikah. Siapa ini host mute dulu Bang J itu. J Tapi dalilnya menikah, Bang. Bang J mau diganti sama pendakwa jalanan bentar Dalilnya ya. menikah. Begini, saya Dalilnya menikah, kok dibilang tidak menikah. Yang ada dalilnya Anda tolak, yang tidak ada dalilnya Anda imani. Kan lucu. Iya, kita dua Juma, ayo kita dua dengan pendakwa jalanan, ayo. Oke. Ya tapi jangan kepanasan gitu kayak cacing tanah Anda. Tidak. Memang kenapa? Dia laki-laki, dia punya ucok. Kenapa Anda batasi? Kenapa Anda yang kejang-kejang? Wong Yesus manusia, aku juga manusia, punya ucok. Jangan katakan aku lelaki mandel. Aku juga manusia, anaknya Ibunda Maria. Jangan katakan aku manusia mandel. Kamu kenapa kejang-kejang? Yesus manusia minta kawin, kenapa kamu yang kejang-kejang? Kenapa kamu kejang-kejang? Yesus manusia, dia menikah. Kenapa kamu yang cemburu? Kenapa kamu yang emosi? Dalilnya jelas-jelas kok. Mana sih? Juma, ayo kita dua. Kamu bisa apa? Kau cuma kejang-kejang kayak gitu, jijik aku. Jijik saya hadapi orang yang kejang-kejang. Juma, masa kau pendakwa jalanan? Sama Jay aja udah, sama Jay. Juma, Mute aja nih orang kata Apa ini? Kenapa ini? Kenapa kesurupan? Kenapa kesurupan? Kenapa?
Kenapa kamu kesurupan? Kenapa? Udah Ada keturunan, apa? Bang. Yesus manusia. Kalau dia kawin, kenapa kamu yang cemburu? Kamu kamu cemburu. Yesus laki-laki, kamu cemburu Yesus kawin. Kamu sakit kah? Anda itu ada dalilnya Yesus menikah, kamu yang protes. Tidak ada dalilnya Yesus adalah Tuhan, kamu Tuhan kan? Yesus menikah, Anda tidak mau. Sakit Anda itu. Sedangkan di surga, menurut kitab Anda, Yesus adalah anak manusia. Anak manusia minta kawin, kenapa kamu yang protes? Toh tidak minta uang naik di Anda. Mama, aku mau kawin deh. Terus kamu kenapa emosi? Santai aja. Makanya jangan kau tuhankan manusia, karena manusia juga manusia. Butuh kawin, butuh istri, butuh pendamping. Kamu aja yang sakit, gak butuh pendamping. Apa sih? Lucu. Jay, silakan Jay. Buka mute-nya Jay. Jay, kamu doubling terus Ini lagi, jadi aku saudara. mute. Saudara J jadi mempelai wanita juga nggak protes. Dia siap-siap aja nanti dipakai sama suaminya, nggak ada dia protes. Itu istilah, Bang. Itu istilah. Nggak ada apa namanya. Istilah apa? Bukan hanya Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan kembali 100 kali lipat di surga. Apa? Itu dalil. Kenapa Anda yang stres? ya, tapi ya itulah yang namanya kepercayaan, Bang. Bagaimanapun yang Ya, saya percaya itu dia. hanya setelah kematian manusia itu di bumi tidak ada lagi yang namanya kedagingan ini. Semua itu yang Abang ceritakan adalah yang dibutuhkan oleh daging manusia saat kita. Aduh, Itu dia. tidak ada Setelah kita kedagingan katanya di surga. Jadi ada. Anda bangkit itu tanpa kepala, Bang. Ya, Jadi Anda bangkit tanpa kepala. loh nggak ada disebutkan tanpa kepala. Artinya di situ nggak ada. Katanya Anda tidak berdaging ketika bangkit. Loh, Betul nggak? dalam roh itu kita itu sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya makanan, minuman. Berarti Anda bangkit tidak ada kepala lagi. Betul? Salah. Aduh. Mana yang benar ini? Yang satu mengatakan tidak ada daging lagi. Yang satu katakan salah. Yang mana yang benar? Anda bangkit masih ada daging atau nggak ada daging? Kedagingan cuma bedakan daging dengan kedagingan. Kedagingan itu nafsu manusiawi. Beda. Aduh. Jadi bedakan antara kutu dengan persekutuan. Ini. Sekarang saya Apa tanya kabar, kepada Bunda Guru? saudara saya. Saya tanya kepada saudara saya berdua. Anda ketika bangkit nanti dari kematian, Anda sudah tidak punya kepala? Punya. Punya. Kalau Bedakan saudara J, kedagingan dengan Anda punya kepala. kepala atau tidak? J, Bedakan kedagingan dengan kepala semua. Semua tidak ada kedagingan. J, apakah ketika Anda bangkit nanti Anda sudah tak punya kepala? J, jawab. Oke, Cuma sekarang saya tanya gini. cuma bangkit punya burung tidak? Oke, sekarang Oh saya tanya yes, gini. pasti. Ya, Pasti. Untuk siapa burungnya? Untuk siapa? ya saya tanya dulu. Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk struktur yang sempurna untuk peruntukan kemanusiaan, bukan peruntukan kemalaikatan atau kebinatangan, tapi kemanusiaan. Sebagai manusia, saya tidak mau menghujat ciptaan Allah. Yang namanya manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan setan, apalagi kodok. Jadi Tuhan menciptakan saya manusia berbakti kepada Tuhan dengan keadaan manusia, mendapatkan upah nanti sebagai manusia, bukan sebagai uka-uka. Paham? Dalilnya di mana?
Manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan roh manusia akan diupah berdasarkan roh, tapi manusia diupah berdasarkan manusia. Yang dibangkitkan bukan roh, tapi yang dibangkitkan bukan juga mayat. Yang dibangkitkan adalah manusia. Ketika yang bangkit manusia, maka itu utuh roh dan daging. Pertanyaan saya sederhana, apakah kalian bangkit tanpa kepala? Jawab. Sekarang pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya, apakah Anda bangkit tanpa kepala? Jawab. Iya, saya akan jawab dengan pertanyaan juga. Nanti abang tahu jawabnya. Pertanyaan jangan dijawab dengan pertanyaan. Itu artinya Anda sudah kelimpungan. Bingung mau jawab apa. Saya tanya sekali lagi. Apakah ketika Anda bangkit tanpa kepala? Jawab. Nah sekarang kepalanya dalam bentuk daging atau dalam bentuk roh? Itu dulu saya tanya. Saya ulang. Apakah Anda bangkit tanpa kepala? Pertanyaan kayak pertanyaan. Bentuk roh, bentuk daging. Sekarang gini, kan sudah disebutkan bahwasannya apa namanya manusia setelah bangkit itu akan hidup seperti malaikat. Nah sekarang pertanyaannya, malaikat punya kepala enggak? Jelas. Ya itu abang udah jawab. Kenapa nanya punya kepala atau enggak? Nah, tadi ini makanya pertanyaan saya sederhana. Anda ketika bangkit punya kepala atau tidak? Tadi bang udah jawab, malaikat itu punya kepala apa enggak? Karena manusia Ini saya sebutkan seperti malaikatnya itu kawin mawin pada masa kebangkitan. Jangan Anda samaratakan semuanya. Dalil kitab saudara tolong diplototin. Pada saat manusia dibangkitkan dari kematian, pada saat manusia dibangkitkan dari kematian, manusia tidak kawin mawin, sama seperti malaikat di langit, bukan di surga. Di langit, bukan di surga yang dikatakan di situ. Di langit, Uranus. Pada saat manusia dibangkitkan, tidak ada kawin mawin, melainkan hidup seperti malaikat di langit. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda bangkit, apakah Anda punya kepala atau tidak punya kepala? Jawab. J, itu aku mute, kamu doubling. Ya oke. Ya lucu saya ngejawabnya itu loh. Saya udah bilang manusia malaikat, kalau kita bangkit sebagai malaikat masa ya tidak punya kepala. Ya, Apakah malaikat bangkit? loh kan sudah disebutkan kita akan hidup seperti malaikat. Itu yang dipermasalahkan. Aduh, selesai nih. Ya, Kalau orang tidak Cuma punya ilmu, tidak ada kata-kata malaikat bangkit di dalam itu. Kau jangan tambah-tambah lah, maksa sekali kau semua. sekarang Tidak ada begini. malaikat bangkit. Yang disebutkan kita itu seperti Malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Seperti itu. Itu di mana? Itu di surga Ya. atau di kebangkitan? Di surga. Nenekmu kiper. Tidak ada Kakek surga kau di yang situ. kiper. Kakek kau yang kiper. Aduh, Kau baca itu saudara-saudara Markus saya. 12. Markus, saya ulang. Pasang Ayo, mulutmu untuk dengarkan kalau pelan-pelan, kupingmu. pelan-pelan, Aduh, tolong pelan-pelan. diturunkan yang noise ini, kenapa susah kali? Yang noise diturunkan Pelan-pelan. aja. Aduh, pusing. Pelan-pelan semua, jangan Iya pusing, bang, ya santai. udah. Capek. Ini kita diadu kayak ayam, tapi aduh. Bukan diadu, kau saja yang merasa seperti ayam. Tidak ada yang diadu di sini. Enggak masalahnya noise ini. Udah Pelan-pelan bang, udah santai saja diturunin si semua. J. Semua Udah, kayak Bang, bicaranya udah. begini nanti capek. Selesai khotbah nanti capek semua. Pelan-pelan saja, Gini. santai. Iya, itu Ya. untuk mewaraskan Anda. Gini. Santai. Markus Kita malah 12 lebih gampang Markus- masuk kalau santai-santai. Markus 12:25 itu berbicara di surga atau berbicara di padang mahsyar, tempat manusia dibangkitkan. Jadi setelah bangkit, dia hidupnya tidak kawin dan tidak dikawinkan seperti malaikat. Tempatnya di mana? Di surga. Gitu semua. Ini tidak berbicara surga. Ini Aduh, berbicara. yang kamu baca apa? Yang kamu baca apa? Oke. Markus ayat berapa yang kamu baca? Apabila Sabar, Markus berapa? Markus manusia berapa yang bangkit, dibaca? turunkan Framing lagi. host turunkan. Framing. Turunkan. Baca ayat. Iya bang, Oke. iya bang, ya. Oke, aduh, enaknya tidak ada noise. Ternyata si iblis tadi itu yang noise. Jadi gini,
teman-teman Oten yang masih bisa sembuh dari kegilaan, dengarkan saya. Apabila manusia bangkit dari antara orang mati, ini di mana ini? Ini di mana? Di surga enggak ini orang bangkit? Ini bukan di surga. Kenapa kemudian disamakan dengan malaikat? Karena malaikat tidak kawin. Malaikat itu tidak kawin, tapi manusia sepatutnya kawin atau tidak? Kawin. Loh kok bisa sama? Itu pada saat kebangkitan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena manusia bangkit nanti di alam kubur, di alam mahsyar, tempat dikumpulkannya kemudian anak keturunan Adam seluruhnya, itu dalam satu tempat yang sangat luas. Semua manusia akan ada di situ untuk menghadapi penghakiman. Di situ kita akan dihakimi untuk menentukan masuk kedua pintu, yang surga atau neraka. Belum ada kawin-mawin di sana. Kayak mana orang mau kawin-mawin? Orang panik minta ampun di sana. Matahari ditafsirkan kemudian sejengkal dari ubun-ubun. Mau kawin, dasar rakus. Emang ayam keluar dari kandang pagi-pagi kejar betina? Tidak ada yang kawin-mawin di situ. Dibangkitkan kita di situ untuk dihakimi. Tidak ada kawin-mawin, sama seperti malaikat di surga. Betul, tidak ada kawin-mawin pada saat kebangkitan. Tapi pada saat kemudian orang masuk ke dalam surga, kata Yesus, Matius 19 nomor 19, yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan istri 100 kali lipat. Itu istri mau diapain? Istri itu peruntukan untuk apa? Menjadikan pajangan, ditempel di dinding gitu. Ini kok bahlulnya minta ampun sih orang-orang ini. Tapi nggak salah sih, memang Al-Quran mengatakan begitu. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya monyet, dia lebih buruk lagi. Otak nggak jalan. Masa yang kayak gini aja nggak paham? Sudah kubacakan dalil dari kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 37. Semua manusia akan dibangkitkan kembali, tulang belulangnya akan disatukan, bangkit kembali seperti semua sedia kala. Ini gimana sih ini teman-teman Oten? Sudah aku bilang, diskusi dengan Bang Suma, tolong pakai akal, jangan dilepas. Jangan samakan ketika Anda masuk ke dalam gereja. Anda melepaskan sendal, tidak melepaskan sendal dan sepatu, tetapi yang Anda lepaskan otak. Jangan. Berbeda dengan di masjid, orang melepaskan sendal sepatunya, tapi otaknya masuk ke dalam, ikut ke rumah ibadah otaknya, sehingga ketika dia keluar otaknya berfungsi. Kalian berbeda, tidak lepaskan sendal, tidak lepaskan sepatu, kepala yang dilepaskan. Begitu masuk apa yang dibacakan pendeta, manggut aja terus, manggut. Oh, oke bapak, oke bapak. Itulah kalian. Udah pakai otak dalam belajar. Dalil kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 37 jelas sekali. Tulang belulang yang sudah kering dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dalilnya ada, kucluk. Susah memang ini. Makanya Al-Quran mengatakan tidak salah. Ya, di dalam Al-Quranul Karim surah apa itu yang mengatakan bahwasanya seumpama mereka itu seperti kemudian hewan yang diteriaki yang tidak mendengarkan kecuali hanya suara, tapi mereka tidak mengerti apa bunyi daripada suara tersebut. Mereka nggak paham. Mereka hanya mendengarkan, tapi mereka tidak mengerti. Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seperumpamaan orang Islam itu ibarat Bang Suma terhadap orang kafir seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mereka dengarkan kecuali hanya suara dan teriakan saja, tapi isi dari suara itu mereka tidak paham. Ini Al-Quran mengatakan itu memang benar, mereka itu seperti hewan
Dikatakan di Yehezkel 37, manusia akan dibangkitkan kembali, tulang-tulangnya akan disatukan, akan ditubuhkan urat-urat, akan diberikan daging dan diberikan rohnya kembali untuk hidup. Nggak mudeng. 1 jam lebih kita paparkan, kita bacakan, nggak ngerti mereka. Ternyata Al-Quran sudah mengatakan mereka itu laksana hewan ternak, mendengarkan suara tapi tidak paham apa maksud dari suara itu. Jadi tadi menghabiskan waktu aja. Ya memang harus sabar sih menghadapi Al-Baqarah. Iya, 171. Al-Baqarah 71 juga. Betul sekali. Itu jelas sekali tuh. Jadi mereka hanya mendengarkan suara. Mereka tidak mengerti apa yang kemudian tertera di dalam Al-Quran yang dibacakan. Al-Quran mengatakan yang seperti yang tadi, wa masalul ladzina kafaru. Tapi mereka tidak paham. Mendengarkan suara. Hidup ini manusia bangkit lengkap dengan jasadnya, tidak peduli. Yang penting hujat aja dulu. Nggak ada itu bidadari, nggak ada itu bidadari. Sampai berhubungan dengan istri aja dianggap najis. Ini otak sudah terpecah belah ini otaknya. Nggak ada lagi isi kepalanya kurasa selain ampas. Ya, jadi gitu ya teman-teman Oten. Diskusi dengan kita, tolong bawa otaknya, tolong bawa akalnya. Dengarkan kalau disampaikan itu. Bantah dengan akal, bantah dengan dalil. Kalau ditunjukkan dalil di kitab saudara, jangan Anda larikan kemana-mana. Dalilnya sudah jelas. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, ini bangkit di mana? Di surga atau di padang mahsyar? Nggak tahu bang. Yang jelas di situ dikatakan di Firdaus katanya. Nenekmu kiper. Enaklah orang berarti yang bangkit di surga. Begitu bangkit surga. Ya ngapain lagi dihakimi kalau udah di surga? Dasar kucluk. Dihakimi dulu. Kan kitab kalian dikatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, diberikan lembaran-lembaran perbuatan mereka. Kitab termaterai diberikan kepada mereka masing-masing. Ada yang diberikan dengan tangan kanan, ada yang diberikan dengan tangan kiri. Di kitab Wahyu dijelaskan seperti itu. Yang mendapatkan tangan kanan masuk surga, yang mendapatkan tangan kiri masuk neraka. Berarti ada tempat persinggahan. Di Islam disebut padang mahsyar. Dia bangkit langsung surga, anda kawin-mawin. Nenekmu kiper. Birahi kali kalian. Baru bangkit dari kubur langsung mau kawin. Kayak ayam kalian itu. Terus sabar dulu, dihakimi dulu. Baru kalian kawin-mawin di surga. Baru keluar dari kubur masih juga bau menyan, langsung mau kawin. Biadab. Dihakimi dulu. Ini si Ucok ketika di dunia kamu tidak pernah sekolah. Ucokmu ini tidak pernah sekolah. SD tidak pernah, TK tidak pernah, apalagi sarjana. Ucokmu tidak ada sekolahnya, masuk neraka, dicuci di sana. Ya. Ya, ini ada di Wahyu ini Goronda, Wahyu 20:12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kan sudah jelas itu. Masa orang Islam lebih paham Bible daripada kalian? Dihakimi Anda dulu. Utamanya ucoknya diperiksa. Kalau ucoknya di situ ada ulat-ulat, nah dibersihkan di neraka dulu. Bangkit-bangkit langsung mau di surga. Dibangkitkan manusia untuk dihakimi. Data Markus 12:29 bukan di surga. Ketika manusia dibangkitkan di antara orang mati, mereka tidak kawin-mawin, sama seperti malaikat di langit, tidak kawin-mawin. Iya emang. Tapi ketika dia masuk ke surga, mereka bersatu kembali dengan keluarganya. Mereka kemudian diberikan pelayan-pelayan, mereka kemudian diberikan kembali apa yang mereka perjuangkan ketika dia hidup. Mereka diberikan upah dari perbuatannya ketika dia hidup. Makanya di Islam taat jasmani, taat rohani. Kalau kalian tidak, entah apa-apanya kalian lakukan, jasmaninya nggak taat, rohaninya entah apa-apanya mereka kalian lakukan. Itu ya teman-teman, agak kalian sah. Jadi kalau berdiskusi tolong ya pakai akal kalian, jangan cuma pakai cong aja. Demikian dari saya untuk sementara.